Sustainable Development Solution Network atau SDSN bersama Earth Institute dari Universitas Columbia Amerika Serikat mengeluarkan laporan tahunan mengenai negara-negara paling bahagia dan paling tidak bahagia pada 16 Maret 2016. Negara paling bahagia adalah Denmark, sebelumnya Denmark berada di urutan ketiga. Di posisi kedua dan ketiga terdapat Swiss dan Islandia, sementara Suriah, Afghanistan dan sejumlah negara di Sub-Sahara menjadi negara dengan tingkat kebahagiaan terendah. Penilaian ini berdasarkan beberapa faktor antara lain pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan korupsi. Lalu sebenarnya apa yang menjadikan Denmark sebagai negara paling bahagia dunia dan juga di mana posisi Indonesia? Kita simak ulasannya berikut ini. Kita lihat negara yang paling bahagia terlebih dahulu dari hasil penelitian pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Yang pertama adalah Denmark. Dan yang menjadi salah satu kunci ataupun juga salah satu indikator pada pengukuran kebahagiaan di masyarakat di suatu negara ini adalah pendapatan per kapita. Untuk Denmark sendiri mendapat poin sebanyak 7,526 poin dengan harapan hidup di Denmark ini mencapai 80 tahun. Ini jauh jika kita bandingkan dengan rata-rata harapan hidup dunia yang hanya 71 tahun. Nah, ini dia pendapatan per kapita yang nampaknya juga membuat akhirnya masyarakat Denmark ataupun juga warga negara Denmark ini menjadi warga negara paling bahagia di dunia saat ini, yaitu dengan pendapatan per kapita sebanyak 44.916 ataupun hampir 45.000 dolar Amerika Serikat, dan ini juga merupakan nomor 17 pendapatan tertinggi di dunia. Dan juga yang menjadi masyarakat Denmark berbahagia adalah karena perlindungan kesehatan mereka gratis karena memang dibayarkan setiap harinya melalui pajak. Dan jika kita lihat faktor-faktor inilah yang akhirnya menunjang masyarakat Denmark yang akhirnya sebelumnya di posisi ketiga namun pada tahun 2016 ini menjadi negara paling bahagia, menggeser negara di urutan kedua yang nanti akan saya bahas selanjutnya, yaitu Denmark di nomor 1 untuk tahun ini. Yang negara di urutan kedua dengan masyarakat yang paling bahagia adalah Swiss. Sebenarnya pada tahun lalu Swiss merupakan negara yang paling bahagia namun akhirnya digeser oleh Denmark dengan mendapatkan poin yang tidak jauh berbeda, tetap sama-sama di level 7,5 poinan, hanya beda koma dikit saja, hanya 7,509 yang didapat untuk Swiss untuk tahun 2016 ini. Harapan hidup di Swiss ini lebih tinggi sebenarnya dibandingkan dengan Denmark, mencapai 82,8 tahun, sehingga ada 3 tahun harapan hidup yang lebih tinggi terjadi di Swiss dibandingkan dengan yang ada di Denmark. Dan juga yang menjadi salah satu faktor kebahagiaan masyarakat di Swiss ini juga mungkin salah satunya adalah karena multilingual, karena masyarakat di Swiss ini bisa berbahasa Jerman, Prancis, dan Inggris. Mungkin ini juga yang tidak menyebabkan kesulitan untuk berkomunikasi dengan negara-negara tetangga lainnya. Dan juga tentunya kalau kita membicarakan Swiss, kita juga tidak terlepas dari pemandangan alam yang indah. Karena masyarakat Swiss mungkin selalu melihat yang indah-indah, pemandangan juga selalu indah di sana. Kita bisa ski pada saat musim dingin, inilah juga akhirnya membuat masyarakat negara Swiss menjadi masyarakat yang paling bahagia nomor 2 untuk tahun 2016. Lalu di mana Indonesia? Indonesia tidak masuk 10 besar memang. Indonesia berada di nomor 79 negara paling bahagia di dunia dengan angka yang cukup jauh, mendapatkan nilai 5,314 saja dibandingkan dengan 2 negara teratas tadi mencapai 7,5 poinan saja. Dan Indonesia ini juga masuk ke dalam kategori negara-negara dengan padat penduduk dan juga lumayan paling bawah dibandingkan dengan negara berpenduduk padat lainnya. Seperti misalnya Brazil. Brazil bahkan mencapai 20 besar, berada di urutan 17, kemudian Meksiko 21, Jepang 53, sementara Rusia 56. Sementara untuk pendapatan per kapita, jika kita bandingkan dengan data dari Denmark tadi, ini juga data dari World Bank saya dapatkan. Untuk masyarakat Indonesia di tahun 2014 ini berjumlah 255 juta orang dengan pendapatan per kapita hanya 3.650 dolar Amerika Serikat per kapitanya. Ini jauh sekali jika dibandingkan dengan masyarakat Denmark yang bahkan hampir mencapai 45.000 dolar Amerika Serikat per kapitanya. Kita bergeser ke Indonesia. Indonesia masih berada di urutan 100 besar di nomor 79. Dan yang paling tidak berbahagia adalah Burundi, negara di Afrika ini menjadi negara yang paling tidak bahagia di dunia, di urutan terakhir, di urutan paling buncit nomor 156 dengan menghasilkan poin hanya 2,905 poin saja. Burundi ini menjadi negara yang paling tidak bahagia di dunia, bahkan mengalahkan Suriah yang saat ini sedang terjadi perang sipil yang telah menewaskan 250.000 orang dalam 5 tahun terakhir. Suriah berada 1 poin di atas Burundi di level 155. Namun warga Suriah ini memiliki kesempatan hidup lebih besar dibandingkan dengan yang ada di Burundi, sehingga
sehingga Burundi menjadi yang paling tidak bahagia di dunia. Faktor lainnya adalah Burundi juga merupakan 10 negara termiskin di dunia, kemudian juga memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi dan tidak ada akses pendidikan dan juga adanya efek dari penyakit HIV. Kalau kita lihat dari penilaian ke 156 negara pada tahun ini, ada 6 indikator yang menjadi penilaiannya. Yang pertama kita lihat adalah pendapatan per kapita. Jelas tadi Denmark walaupun di urutan 17 tertinggi di dunia, namun ternyata pendapatan per kapita juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk indikator sebagai kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Kemudian juga harapan hidup. Jika kita lihat harapan hidup di Eropa rata-rata ini memang di atas 80 tahun, sementara untuk dunia secara rata-rata ini 71 tahunan, apalagi kalau kita lihat negara dengan adanya konflik di dalam sana, ada perang sipil. Tentunya harapan hidup di sana akan jauh lebih kecil. Ada juga dukungan sosial, yaitu ada orang-orang yang bisa diandalkan pada saat masyarakat ataupun pada saat seseorang ini mengalami masa sulit. Itu juga menjadi faktor yang krusial untuk penilaian dari seberapa bahagia sebuah masyarakat di suatu negara. Kemudian juga adalah kepercayaan. Kepercayaan ini lebih kepada untuk level korupsi dan juga di level pemerintah dan juga di tatanan bisnis. Ini mungkin yang menjadi salah satu poin yang cukup rendah menurunkan nilai kebahagiaan dari masyarakat Indonesia, karena setiap harinya kita lihat ada saja kasus korupsi yang saat ini ditangani. Kemudian juga yang kelima adalah kebebasan menentukan pilihan hidup. Ini juga tentunya menjadi salah satu faktor. Dan yang terakhir adalah kemurahan hati ataupun donasi. Jika semakin banyak ternyata masyarakat di suatu negara yang melakukan donasi ataupun juga yang melakukan kemurahan hatinya, justru ternyata negara itu negara bahagia. Oke, kita tinggalkan. Walaupun Indonesia berada di urutan 79 sebagai negara paling bahagia di dunia, pertanyaan yang paling penting adalah saat ini adalah apakah Anda bahagia?